Perkenalkan, nama saya Eis Tri Hastuti. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lombok Barat. Hari ini saya ingin berbagi modul 1.4 kepada teman-teman di sekolah saya. Mari teman-teman, silakan mengikuti kegiatan saya berbagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selamat datang diucapkan di lab SMP Negeri 1 Lempar, di mana kita berkumpul di tempat ini tentunya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut bersyukur kehadiratnya dengan kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan atas keluangan waktu yang telah diberikan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita menyaksikan diseminasi budaya positif dengan tema menumbuh kembangkan bidang positif di lingkungan SMP Negeri 1 Lempar, Kecamatan Lempar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, di mana yang akan menjadi mentor atau guru yang akan memberikan kita informasi terkait dengan hal tersebut adalah Ibu Eis Tri Hastuti, NPD. Tentunya Bapak Ibu, banyak hal yang akan kita ingin dapatkan dari acara ini. Namun sebelumnya supaya lebih berkah, mari kita sama-sama membukanya dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita langsung daulat Ibu Ibu Eis Tri Hastuti untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan diseminasi budaya positif dengan tema menumbuh kembangkan bidang positif di lingkungan SMP Negeri 1 Lempar. Kepada Bu Eis Tri Hastuti dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Teman-teman, hari ini adalah kegiatan diseminasi sebagai tugas saya, yaitu modul 1.4 yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ya, mohon izin teman-teman, saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan. Ya, ini menyebarkan pemahaman. Ya, mari kita belajar bersama-sama belajar. Di sini saya ada bukan karena saya pintar, tetapi saya juga di sini banyak belum memahami dan juga belajar di sini. Nah, ini hanya untuk berbagi apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ya, pertama kegiatan modul 1.4 adalah elaborasi pemahaman budaya positif. Ya, yang ada di modul ini ada 6, yaitu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian 2.3 keyakinan kelas, kemudian 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 2.5 restitusi, 5 posisi kontrol, dan 2.6 restitusi segitiga restitusi. Ya, capaian umum modul 1.4 ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia
secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang urutannya tadi ya. Ya, di sini ada perubahan paradigma yaitu kegiatan mengepalkan tangan. Ini yang tadi saya maksudkan. Coba Bapak Ibu, ada yang sebagai A, ada yang sebagai B, ya. Di dalam kepalan tangan Bapak Ibu, di sini ada secari kertas. Secari kertas ini berisikan sesuatu yang sangat rahasia bagi Bapak Ibu. Nah, kemudian satu orang sebagai A, satu orang lagi sebagai B. Nah, coba Ibu Haja Helmi misalnya yang sebagai A, kemudian Ibu Rehan yang sebagai B. Bagaimana cara Ibu Rehan untuk bisa membuka kepalan tangan dari Ibu guru kita Bu Haja Helmi? Apakah Bu Guru Rehan bisa membuka kepalan tangan itu dengan cara apapun, dengan cara yang positif atau negatif, yang membujuk, bahkan sampai mengancam atau menghardik, merayu, menyuap, apapun boleh dilakukan. Bisakah dia terbuka kepalan tangan teman di sebelahnya? Coba dipraktekkan dulu. Dalam kepalan tangan teman yang A, di situ ada rahasia yang ingin dicapai, yang ingin diperoleh. Bisakah Ibu Guru Rehan sebagai yang B? Ya. Ya, enggak, saya enggak mau Bapak. Nah, ini rahasia banget, ini rahasia hidup saya ada di sini. Enggak bisa juga Bapak. Itu juga enggak bisa Bapak. Enggak bisa Bapak. Di sini rahasia saya. Iya. Nah, dengan rayuan dengan tidak, di sini ada yang saya harus pegang teguh. Ya. Adakah yang bisa kepala tangannya dibuka atau terbuka? Maaf Bapak, ini sangat rahasia di dalamnya. Kenalan. Nggak bisa dirayu saya Bapak. Iya, nanti mulut saya bakar. Iya. Nggak bisa Bapak, di sini ada rahasia saya. Nah, jadi adakah Bapak Ibu yang bisa terbuka kepala tangannya atau di pasrah gitu dengan bujukan-bujukan? Ya, kekeh. Jadi, ya, di sini maksudnya adalah, ya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menentuk kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ya. Ya. Yang menggenggam, tapi adakah yang bisa membuka kepalan tangan tadi? Nah, coba Ibu Guru Ayu, kalau Bu Guru Ayu bisa. Ya, jadi yang terbuka, yang merasa terbuka itu, kenapa bisa terbuka? Cara apa yang dilakukan temannya? Dijago orang. Ini yang dipaksa. Karena diajak sweet. Oke, itu artinya, ya. Mohon maaf saya berdiri di sini ya. Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Seseorang yang membuka kepala tangannya mesti ada maksudnya, dan seseorang yang tidak ingin membuka kepala tangannya juga ada tujuannya, ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri, ya. Tadi ada rahasia besar. Kalau kita buka, ya, iya seperti itu ya. Lanjut. Nah, nih perubahan paradigma stimulus respon
kontrol, teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon itu kita kayak memaksa, ya. Sebenarnya bukan kita yang harus memaksa orang, tetapi kita yang berusaha, ya. Menurut teori kontrol itu kita yang berusaha. Ya, selanjutnya stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ini biasa, ya. Perilaku buruk seseorang itu pasti kita anggap sebuah kesalahan, padahal perilaku buruk itu belum tentu juga kesalahan. Dia melakukan perilaku itu bisa jadi itu ada tujuannya, ya. Misalnya ada seseorang yang mencopet dompet orang, ternyata kalau kita melihat secara langsung itu perbuatan buruk, padahal orang itu mengambil dompet orang lain itu karena orang yang memegang dompet itu juga mengambil dompet orang lain. Nah, orang yang kita lihat itu udah kita anggap buruk, padahal dia ingin berusaha membantu orang yang tadi dicopet pertama, dia kembalikan. Nah, artinya apa? Jadi kita jangan melihat sesuatu itu atau menyimpulkan sesuatu itu secara langsung kalau kita belum tahu apa maksudnya, ya, apa tujuannya seseorang melakukan itu. Nah, kemudian ini ada contoh lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh tadi Ibu Guru Rehan tidak bisa membuka kepalan tangan Bu Haji Helmi karena Bu Haji Helmi sangat menjaga betul, ya, privasi atau tadi yang di dalam genggaman tangannya itu. Ya. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Bapak Ibu Guru, apakah pernah atau tahu apa itu disiplin? Sering mengatakan disiplin? Ya, disiplin. Nah, kalau Bu Tri, disiplin itu apa? Tanya sering. Tepat waktu. Ada yang lain? Taat aturan, kebiasaan baik, ya. Nah, disiplin itu sebenarnya adalah belajar, ya. Dari bahasa Latinnya disipline, yaitu artinya belajar. Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Teori kontrol atau teori pilihan yang tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini dia. Perilaku memiliki tujuan. Jadi ada namanya teori motivasi. Ya, ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Ini untuk menghindari hukuman. Nah, perilaku seseorang untuk menghindari hukuman itu dalam teori motivasi itu adalah motivasi intrinsik. Berarti apapun yang dilakukan anak didik kita, ya, ketika dia menghindari hukuman itu namanya teori ekstrinsik. Nah, di sini ada untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini sudah motivasi intrinsik, berarti tumbuh di dalam dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas ini masuk dalam motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya adalah tadi slide yang tadi ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Di mana kita sering melakukan ini, saya pribadi ya, sering melakukan ini kepada murid, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Diharapkan nanti Bapak dan Ibu guru di sini di modul 1.4 ini kita bisa sebagai yang kelima, yaitu manajer. Walaupun kita tidak bisa langsung ini ya, secara bertahap kita bisa melakukannya. Kemudian segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita mendapatkan kesalahan murid yang
harus kita lakukan restitusi ya. Kita tidak langsung menyalahkan murid. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Nanti ada contoh-contohnya yang sudah saya lakukan di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini yang tiga ini sebenarnya yang harus kita lakukan sebelum kita memarahi anak ketika mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi di sini di modul 1.4 itu guru sudah tidak boleh lagi marah. Ya. Kita diharapkan melakukan langkah-langkah ini kepada murid kita yang memiliki permasalahan. Nanti ada di slide selanjutnya. Yang terakhir adalah realitas kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau murid kita melakukan kesalahan, itu pasti ada tujuannya. 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ini tujuan yang mereka bisa lakukan, yang mungkin mereka lakukan di salah satunya, yaitu pertama bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Ya, ini yang tadi saya bilang, disiplin banyak sekali orang memaknainya berbeda-beda. Namun inilah kata disiplin yang sesungguhnya. Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi kita di slide sebelumnya sudah diuraikan tentang nilai-nilai kebajikan. Tujuannya nanti di sini adalah anak didik kita, anak murid kita bisa ini ya. Di depan ya tadi. Ya ini, ya hasilnya nanti siswa ya memahami atau memiliki 6 elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita lakukan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, kita sampai 2.6 ya, banyak sekali. Ini adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ya, teori motivasi ini yang tadi di slide sebelumnya. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukan, nah itu namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, itu adalah motivasi internal. Nanti di segitiga restitusi, anak-anak akan mencapai sampai yang ini, internal. Ya, ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya. Nih, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Ya. Nanti di slide selanjutnya ini akan lebih jelas lagi contoh-contohnya. Ini seperti apa dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang tadi adalah
tentang tindakan guru, yang tindakan kita yang mana termasuk hukuman dan yang mana termasuk konsekuensi. Bisa Bapak dan Ibu guru perhatikan yang ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Apakah kita pernah melakukan kepada murid kita? Jika kita pernah melakukannya, berarti kita telah menerapkan hukuman kepada murid kita. Yang seharusnya ke depan lagi. Ya, ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi, bukan hukuman. Nah, berarti kalau Bapak dan Ibu guru melihat hukuman dan konsekuensi tindakan guru yang dilakukan itu, apa Bapak dan Ibu guru memaknai hukuman dan apa Bapak dan Ibu guru memaknai konsekuensi? Kira-kira ada yang ingin mengemukakan pendapat tentang hukuman dan konsekuensi? Ya, coba Bu Guru Rehan, konsekuensi dan hukuman apa bedanya? Kalau konsekuensi itu lebih kepada kalau konsekuensi itu lebih kepada perilaku tanggung jawab, ya akibat ya perbuatan yang tidak kita lakukan. Kalau hukuman itu lebih kepada memberikan efek jerah. Ya, ada pendapat yang lain tentang hukuman dan konsekuensi? Ibu Marlin ada? Bu Guru Marlin? Tidak ada. Bu Arum? Ya, Bu Guru Zul? Ada hukuman dan konsekuensi. Mungkin kalau hukuman itu imbalan atas perilaku atau kesalahan yang dilakukan. Kalau konsekuensi lebih mengarah kepada hal yang positif. ya, kalau kita lihat di sini ya tentang hukuman dan konsekuensi, di sini jelas sekali bahwa ini ada yang paling terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau dilakukan oleh guru IPS ini termasuk apa? Hukuman. Nah, tetapi karena dilakukan oleh guru PJOK maka ini konsekuensi. Jadi dalam anak-anak melakukan kesalahan kita harus tahu juga bagaimana supaya kita tidak menerapkan hukuman. Ini yang diinginkan di kurikulum Merdeka. Udah gak ada lagi yang namanya hukuman, ya. Diusahakan Bapak Ibu guru. Ya. Nah, ini apa itu restitusi? Ya, saya pernah melakukan praktek restitusi terhadap beberapa kesalahan siswa. Jadi di dalam restitusi ini, kesalahan siswa yang jelas kita ketahui, kita tidak boleh menegurnya dengan cara kasar atau dengan menghardiknya, karena itu nanti akan berpengaruh dalam jangka panjang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus restitusi tadi, ya, yang di slide awal kita memvalidasi, ya, mengidentifikasi, validasi, dan kita menanyakan keyakinan. Ya, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru terhadap kesalahan yang murid lakukan ini: memperbaiki hubungan, ada tawaran, bukan paksaan, ya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan lain-lainnya. Ya, ini tadi ada tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, ada secara verbal atau fisik dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru terhadap murid-murid yang melakukan kesalahan, itu masuk dalam hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi,
Nah, contoh lain di sini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, apabila kita telah melakukan kepada murid kita, ya, ini marah, rasa bersalah ini akan secara jangka panjang mereka ingat, melukai hati mereka. Nah, menurut konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nanti lebih jelasnya di slide berikutnya. Nah, ini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Contoh-contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Semoga kita semua Bapak Ibu guru akan ke restitusi ya. Nah, ke restitusi ini. Contoh yang pertama ini murid, ya, identitas gagal. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ya, ini semua contoh-contohnya. Lanjut ke berikutnya, keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas sebagai wali kelas? Ya, sebentar. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus namanya keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, kalau itu peraturan berarti menggunakan helm itu kalau dilanggar apa yang terjadi? Hukuman. Nah, yang sebenarnya kalau kita tidak menggunakan secara kita pribadi, apa yang terjadi? Melindungi ya. Nah, itu. Jadi keyakinannya di sini helm itu bukan lagi hukuman, sebenarnya helm itu untuk menjaga diri kita. Ini di sini. Nah, ini perbedaannya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di dalam keyakinan kelas itu namanya tanggung jawab. Ya. Kemudian yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas itu namanya menghormati orang lain. Nah, dari sini bisa kita bedakan juga, berarti keyakinan kelas dengan peraturan jelas terlihat berbeda ya. Yakin berarti siswa atau murid kita itu melakukan keyakinan kelas itu karena yakin dalam dirinya itu, ya, bukan karena orang lain. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana yang keyakinan kelas? Apakah yang di kiri ataukah yang di kanan? Tadi kan slide sebelumnya kan peraturan yang kanan, ya, berarti Bapak dan Ibu guru sudah paham ya. Keyakinan kelas yang kanan, saling menyayangi, semangat belajar, berarti itu ada di dalam diri langsung ya, pribadi tersebut atau anak murid kita. Selanjutnya, nah ini ya urutannya bagaimana kita bisa ke budaya positif, yaitu pertama adalah peraturan kelas. Ya, setelah kita membuat atau kita berbincang, berdiskusi dengan siswa tentang peraturan kelas, siswa diajak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan menjadi lingkungan yang positif. Apabila lingkungan kita sudah positif, maka menciptakan budaya yang positif. Ya, selanjutnya pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ini kebutuhan dasar manusia, seperti saya tadi bilang, apa yang dilakukan murid pasti ada tujuannya. Apa yang dilakukan kita memiliki juga tujuan. Pertama yaitu bertahan hidup. Ya,
kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Nah, di sini akan ada penjelasannya. Ya, bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ya, psikologis berarti fisik. Ya, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Yang keempat, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, pembelajaran kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol. Ya, ini tadi yang sudah di slide tadi sudah kita bicara tentang penghukum. Nah, Bapak dan Ibu guru dan diri saya mungkin pernah mengatakan kalimat-kalimat yang ada di slide tersebut. Apakah kita sebagai penghukum? Nah, kita sendiri yang tahu jawabannya. Ya. Pembuat merasa bersalah ini gurunya nih menanya itu kayak, aduh adik kamu ini bagaimana ya gitu, kayak gitu. Ngomongnya itu kayak memelas, jadi si anak langsung merasa dirinya bersalah. Ya, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, ini hasilnya. Ya. Kemudian kita sebagai teman. Nah, kalau teman ini kadang-kadang kita melakukannya atau siswa melakukannya sambil ketawa-tawa. Ya, dianggap teman kita. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ini teman yang seperti ini ya. Nah, kalau teman hasilnya ini. Yang selanjutnya adalah pemantau. Iya, pemantau. Apakah kita pernah sebagai pemantau? Seperti ini kalimatnya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, memulai pelajaran maksudnya ya. Ya, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti? Ini saya sering melakukan ini, dia pergi ke kantin anaknya. Nah, kalau kita sebagai pemantau, maka hasilnya murid akan seperti ini. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4 tadi semoga kita akan menuju yang ini berikutnya. Nah, sebagai manajer, ya, sebagai manajer seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Ya, di sini tidak ada kemarahan di sini. Ya, di sini mengajak anak untuk memperbaiki apa yang kita anggap salah atau apa yang dia sadari bahwa itu salah, ya. Nah, ya, hasilnya akan seperti yang di bawah ini. Nanti ada video yang bisa kita tonton untuk lebih jelasnya lagi. Nah, ini yang tadi motivasi, guru berbuat, guru berkata, ya, identitas gagal, identitas berhasil. Nah, ini penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Menghardik, kalau kita pernah menghardik murid kita, berarti kita sudah menjadi orang yang penghukum. Ya, ini kalau kita banyak ceramah, kemudian kita bahasanya memelas, maka kita ini membuat rasa bersalah. Ya, saya pernah melakukan ini. Teman, kita bicaranya tadi terdengar tertawa, ya. Ini kita menanyai, mengukur, ya, menanya jam berapa ini, jam berapa kamu belajar. Kemudian ini manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan
sampai siswa atau murid itu menyadari ya bahwa dia salah dan bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya. Nah, itu kita diharapkan semua nanti untuk menjadi manajer, bukan lagi penghukum, pembuat orang merasa bersalah dan lainnya. Lanjut sekarang tentang ya ini masih yang tadi contoh-contohnya. Ya ini posisi kontrol juga masih ya contoh-contoh dari yang tadi penghukum, pembuat ya. Contoh-contoh kalimat. Nah ini pernyataan. Ini ada 5 pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, bahasa seperti itu kalau kita utarakan, kita lontarkan, maka siswa kita akan merasa bersalah. Berarti kita sebagai guru sudah menjadi yang ini, pembuat orang merasa bersalah. Ya, ketika kita mengatakan ini kepada murid kita, mudah-mudahan tidak lagi. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, yang diharapkan di budaya positif ini kita berusaha untuk menjadi manajer ya. Tidak lagi melakukan hal-hal yang ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini muridnya selalu disalahkan. Nah, kita sudah menjadi penghukum di sini. Nah, ini seperti yang tadi ya, contoh-contoh yang di slide berikutnya. Ini kalimat teman, pemantau. Nah, coba perhatikan manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti siswa tersebut yang memiliki cara. Iya. Jadi kita melontarkan pertanyaan, kemudian dia berpikir bagaimana dia supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, disinilah kita dikatakan kita sudah menjadi seorang manajer pembelajaran terutama di dalam kelas. Ya, mari Bapak Ibu guru kita lihat ini. Ya, video ini. Siapa nih Bapak? Coba dibantu supaya semua suaranya di sana. Itu ada suaranya. Di laptopnya ada suaranya. Asile. Kita akan menonton atau melihat tayangan yang dilakukan oleh ibu guru kepada muridnya dalam setiap posisi yang ada 5 tadi. Ya,
Ya, ini maksudnya ya, ada murid yang terlambat, kemudian ibu gurunya menegur. Ya. Bisa? Nah, ini contoh guru sebagai penghukum. Ya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, Nah, ini. dan menyuruh. Hukuman Ya. bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru dampak yang terjadi pada murid ketika guru Ya. berada pada posisi penghukum. Sebagai penghukum, dampaknya murid menjadi pendendam. Semoga tidak ada murid kita yang dendam ya dengan kata-kata kita. Ya. Ini contoh posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Ya, Pagi, Bu. Naren. memelas betul ya. Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Memelas dia. Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini guru sebagai apa berarti posisinya? Maaf, Bu. Membuat rasa bersalah. Ada Bu Rehan pernah Aku suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. memelas? Sekarang ibu Ya. harus tulis apa ya di buku absen? Ini Saya kamu pernah. terlambat loh. Ibu harus apa coba? Mudah-mudahan nanti kita jadi manajer ya. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuasa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau Yang kita harus perhatikan adalah dampaknya yang kita lakukan ini ya. Maaf ya, Bu. Dampak terhadap Maaf guru. sekali. Posisi pembuat Walaupun sulit, coba kita merubahnya. cenderung lembut, Karena harapan di kurikulum merdeka, kita harus merubahnya. menjadi orang yang gagal, memandang murid-muridnya sendiri, Ini membuat merasa bersalah, ciri-cirinya seperti ini. menyangkal orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Dampaknya murid merasa bersalah. Ini namanya identitas gagal. Rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ya, coba perhatikan apakah kita pernah dalam posisi teman pada murid kita. Ya, contohnya sama, namun beda dalam kalimatnya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ada yang kayak gini? Iya, Bu. Pagi. Berarti kita sudah dalam posisi teman. Kamu mau menyamakan adik kamu. Kamu kenapa kencang? Kok terlambat sih? Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Muridnya juga ikut kayak kita. Biarpun saya lari kencang, Iya. tetap nggak kekejar, Bu. Siapa yang pernah posisi teman? Ini lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Ya.
Biar gak terlalu. Nah, muridnya ketawa juga ya. Bikin senang ibu. Akhirnya dia tidak merasa bersalah. Bisa lah, Bu. Ya, tidak disalahkan sama Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, apa dampak dari kita sebagai teman tadi. Ciri-cirinya suara guru akan ramah, ya, dan akrab dengan guru. muridnya merasa aman melakukan kesalahan, dia aman, ya. Namun, perlu diingat, karena ini masih dalam eksternal. Nah, ini dampaknya. Murid akan bergantung kepada satu orang, yaitu gurunya tadi. Tidak mandiri, tidak berpikir untuk diri sendiri. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Apakah kita pernah melakukannya? Ya, Naren. Karen muridnya kita. Sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah itu dulu. Ya, saya ini kemarin Sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? ya, Baik, Bu. konsekuensi. Posisi pemantau mengandalkan Ciri-cirinya data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan tidak emosional. seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan Ini sudah meningkat daripada penghukum tadi ya. Karena di sini kita memberikan konsekuensi, bukan hukuman. Nah, yang terakhir, semoga kita bisa posisi manajer. Ya, Bapak Makhluk, kita posisi manajer nanti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Ya, jadi gurunya sedang restitusi ya. Yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ini yang diharapkan kita menggali ya Apakah Naren bersedia? jawaban dari murid. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Ya, Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren kamu alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, ya. Bu. Ini sudah melakukan segitiga restitusi. Selain Kak Emma, Ya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan Ya, mengingatkan coba. kakak dan ibunda Ya, Naren. kita praktekkan segitiga restitusi yang akhirnya akan sini. Selamat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas ini. Boleh. Baik, Bu. Terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk
Ibu penyaji dikomentari sedikit apa yang ditayangkan di video tadi. Kalau seperti itu siswanya itu adalah siswa yang memang mau betul-betul belajar. Jadi datang ke sekolah itu memang untuk belajar niatnya. Tapi sementara siswa kita berbagai keinginan, berbagai tujuan. Ada yang sekedar datang duduk diam dangok dari ya. Ada yang memang sengaja membuat ulah, disuruh misalnya tadi kita kasih konsekuensi. Kamu kan datang kemarin tidak masuk, sekarang udah kerjakan tugasmu yang kemarin di luar. Tidak dikerjakan, hilang lari dia. Itu sebagai konsekuensi padahal kita terapkan. Itu pada prinsipnya sudah kita terapkan semua itu di kelas. Dari prinsip 1, 2, 3 sampai manajer. Sudah, itu memang kebiasaan guru mungkin. Atau mungkin hal-hal yang selalu atau bahkan sering dilakukan oleh guru. Nah, tapi kalau seperti tadi siswanya yang mau belajar, insya Allah manajer atau apa tadi? Posisi manajer atau yang sebelumnya tadi yang keempat? Pemantau, ya. Penghukum merasa bersalah, teman, pemantau, konsekuensi dan manajer. Konsekuensi dan manajer bisa kita terapkan. Tapi kalau dengan kondisi siswa kita yang berbagai macam karakter, latar belakang, apalah namanya lagi itu, ya harus kita terapkan keseluruhannya. Jadi tidak bisa kita sebagai manajer saja, kalau menurut saya harus sebagai semuanya. Sebagai penghukum iya, sebagai teman iya, sebagai manajer iya. Ya, tapi kita harus ingat dampaknya pada siswa atau murid. Kalau kita terus kita ya. Seandainya kita mengalami masalah seperti tadi. Nah, ada anak kita seperti tadi tiba-tiba bawa ceketan ke sekolah, pada botolan. Nah, mana kita sebagai manajer di situ? Jadi kalau menurut saya bagaimanapun apa namanya itu kombinasi keseluruhannya masih bisa kita pakai. Terima kasih. Harapannya tetap apapun yang terjadi. Jadi kita guru tidak boleh patah semangat, patah hati. Tetap kita harus berusaha sampai ke manajer. Sejelek apapun siswa kita. Ya, berarti kita belum bisa sampai manajer. Berarti. Ya makanya itu kan tergantungnya. Saya. Ya, jadi harapannya tetap ya di dalam menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai penuntun. Nah, betul sekali. Itu teori normal. Ya, idealnya. Idealnya. Apalagi bolehan itu yang latar belakang hukum atau bukan hukum dia. Ya, semoga ya kita naik satu demi satu dan akhirnya kita ada di dalam posisi manajer tadi ya. Ya masih ada lagi satu video nanti. Ini yang saya pernah praktekkan segitiga restitusi kepada anak-anak. Bisa baca ibu guru yang di YouTube saya yang ini ya, segitiga restitusi di YouTube saya Esther Mastuti ya. Nah ini segitiga restitusi ya. Pertama kita menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan ketiga mengenai keyakinan. Nah ini percakapan kalimat-kalimatnya. Sekarang coba kita lihat bagaimana praktik dari segitiga restitusi. Mungkin itu berlaku. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program.
Asli cerdas. Anak cerewet. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama Guru BK. Guru BK. Nih, lakukan praktek segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William James. Tahap demi tahapnya. Segitiga Ketiga. restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari tiga langkah yang dikembangkan pada tiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga Ini langkah-langkah dari segitiga restitusi. Ya, kesalahan guru dan bapak teman. murid akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu Guru coba lihat ini penerapan segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Kita bela murid kita. Untung kamu tidak bertindak lebih bebas lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Jadi lambat laun gurunya Dan ini yang membentak. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. ya jadi dia menyadari kesalahannya. Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati. Bagaimana Bu Guru Eka? Pada akhirnya dia menyadari. Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil kebijakan untuk berpikir apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Ya, ini ya. Ini segitiga restitusi. Bagaimana rasanya menjadi orang? Baik. Ya. Ya, demikian.
demikian Bapak dan Ibu Guru pembebasan modul 1.4 yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih kepada Bu Ais yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan penimbasan modul 1.4, dan mari kita sama-sama menutupnya dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.